berjalan intim dengan Tuhan. Jadi apapun yang dikerjakan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, di dalam Yehezkiel pasal 47 ada satu pelajaran yang begitu indah, saudara. Di dalam Yehezkiel pasal 47 mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima, di sana dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang, di luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Di tangannya ia mengukur 1000 hasta, dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi, dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air ini. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kalau kita melihat di sini, saudara, ada satu pelajaran yang begitu indah di dalam Yehezkiel pasal 47. Tuhan mengajarkan kita untuk dapat hidup mengalir bersama dengan Tuhan, sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan menjadi sejalan dengan Tuhan. Kalau di dalam ayat yang pertama, saudara, kalau kita lihat mulai pasal 47 ayat 1 sampai 5, di sana dikatakan ada yang mulai dari pergelangan kaki. Saudara, saya katakan mari kita mau bangun hubungan Tuhan, masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. Dikatakan di sini ada 4 tahap ya, saudara. Kalau kita lihat di sana, yang pertama setinggi pergelangan kaki. Saudara, ini merupakan tahap awal pertumbuhan rohani. Ini adalah saat-saat di mana kita mengenal Tuhan. Tetapi saudara, kebanyakan orang, kebanyakan anak-anak Tuhan, mereka berhenti pada tahap ini saja. Mereka hanya mau ikut ibadah, kebaktian saja, dan mereka hanya mau ya sekedar saja. Pokoknya orang tahu saya Kristen ya ke gereja. Saudara, dan tidak mau melangkah lebih dalam lagi, tidak berani melangkah lebih dalam lagi. Nah, saudara, mereka mungkin begitu takut untuk terjun masuk lebih dalam lagi, karena ada yang bilang, aduh, serem ya kalau jadi anak Tuhan, katanya nanti nggak boleh begini, nggak boleh begitu, terlalu banyak aturan di dalam Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang hanya sekedar, ya sudahlah, pokoknya sudah menjadi Kristen, dan hanya sekedar tahapnya, hanya sekedar pergelangan kaki saja. Saudara, tetapi saudara, ini tidak bedanya dengan orang Kristen halaman. Nah, saudara, yang kedua dikatakan sampai lutut. Nah, saudara, ini berbicara bagi mereka yang mau melangkah lebih dalam lagi. Mereka akan masuk ke tahap ini. Lutut berbicara mengenai doa. Saudara, doa, pujian, dan penyembahan. Mereka mulai masuk kepada kehidupan doa, kepada pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu mulai menjadi gaya hidup orang tersebut yang mau masuk lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar pergelangan kaki, hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi masuk lebih dalam lagi, yaitu suka berdoa, suka memuji dan menyembah Tuhan. Dan inilah yang Tuhan inginkan, supaya ini menjadi gaya hidup kita. Tetapi saudara,
pada saat kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu sampai lutut, saudara, kita mungkin jadi orang yang suka berdoa, tetapi kita mungkin bilang, kok doa saya nggak dijawab-jawab. Mulai lemes lagi, mulai bilang, kok saya sudah masuk lebih dalam, saya mau menjadi pendoa, tapi kok doa saya kayaknya nggak dijawab-jawab. Saudara, hati dan pikiran kita juga masih terus dan terus diperbaharui. Bukan hanya sekedar di lutut, bukan hanya sekedar menjadi pendoa, kita suka berdoa memuji Tuhan, tetapi ada tahap yang ketiga dikatakan sampai kepada pinggang. Saudara, sampai pinggang berbicara mengenai kebenaran. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-14, saudara baca di sana. Efesus pasal 6 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, masuk terus dari pergelangan kaki sampai lutut, dan ini sampai ke tahap pinggang, berbicara mengenai kebenaran. Saudara, jadi kita bukan hanya sekedar hidup menjadi orang yang kenal Tuhan dan menjadi pendoa yang suka berdoa memuji Tuhan, tetapi Tuhan katakan masuk lagi, lebih dalam lagi, masuk lagi, lebih dalam lagi. Saudara, di tahap pinggang ini kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, kebenaran itulah firman Allah. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, saudara, maka hidup kita akan semakin kuat. Hidup kita akan semakin bergairah. Hidup kita akan senantiasa dibersihkan dari segala hal yang tidak berkenan. Hidup kita akan dipimpin oleh kebenaran itu sendiri. Jadi bukan lagi kita, tetapi kebenaran itu yang akan menuntun kita. Kalau kita masuk terus lebih dalam Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam Tuhan, firman Tuhan akan menjadi cermin kehidupan kita. Hidup kita akan semakin disempurnakan melalui firman Allah. Doa yang dibangun melalui dasar firman Tuhan yang kuat akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi hidup kita. Saat kita menjadi seorang yang suka berdoa, kita masuk di tahap ini. Saudara, tidak cukup di situ. Masuk terus dalam kebenarannya Tuhan, maka kita akan kuat di dalam kita menghadapi segala situasi. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, setelah itu dia disuruh masuk lagi. Tahap yang keempat dikatakan tidak dapat berjalan lagi, bisa berenang. Saudara, di sana dikatakan tahap ini merupakan tahap di mana tubuh kita ini menjadi basah dari ujung kaki hingga ujung rambut, saudara. Kita tidak dapat lagi menentukan arah langkah kita. Tetapi saudara, hidup kita akan terbawa arus yang ada, karena kita tidak bisa lagi, saudara, untuk menginjakkan kaki kita. Ketika kita melangkah lebih dalam lagi, saudara, kita akan sampai pada tahap di mana kita menyerahkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus sepenuhnya. Kita menundukkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Pada saat tahap yang keempat ini, di mana saudara, kita sungguh-sungguh ada di bawah kuasa Kristus. Hidup kita bukanlah kita lagi, bukanlah keberadaan kita lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kita, kata Rasul Paulus. Bukan lagi kita ini. Saudara, segala hak kita, segala harga diri kita, segala wibawa kita, segala keegoisan kita, segala kesombongan kita, dan apapun yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini, tidak lagi menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Karena kita merasa, oh Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Saat kita masuk pada tahap yang keempat ini, saudara, segala sesuatu tidak berarti lagi bagi kita. Apapun yang ada di dalam dunia ini, penderitaan merupakan sesuatu yang harus kita jalani. Masalah, persoalan apapun yang kita hadapi, saudara, tetapi ketaatan sebagaimana yang dijalani oleh Kristus, saudara, yaitu taat
hingga sampai kayu salib. Itulah yang menjadi bagian hidup